Jadi di video hari ini, aku bakal tunjukin cara menggabungkan AI dan e-commerce untuk menciptakan bisnis yang luar biasa. Lebih spesifik lagi, kita bakal bahas tentang print on demand. Dan ini cocok banget dipaduin sama AI kayak ChatGPT dan juga Midjourney. Alat-alat ini bakal ngebantu kalian menemukan produk-produk terlaris di bisnis kamu. Aku antusias banget sama video ini karena ada banyak sekali hal yang akan kita bahas. Kalian udah tahu kalau print on demand atau e-commerce ini tuh jenis bisnis yang bagus dan sangat menguntungkan untuk kalian mulai. Ada begitu banyak bisnis print on demand yang berhasil menghasilkan lebih dari $1 juta per tahunnya dalam pendapatan. Misalnya, Miana, ini adalah contoh yang menarik dengan estimasi pendapatan sekitar $200.000 per bulan, serta Astrografi, sebuah perusahaan yang mencetak dan juga menjual seni rupa bertema luar angkasa dan performanya luar biasa banget. Jadi ya, kita bakal ngebahas Prompt AI yang membantu kamu mengidentifikasi produk-produk terlaris, membuat kutipan dan juga teks custom untuk produkmu yang cocok untuk print on demand, serta cara menghasilkan gambar untuk ditaruh di produkmu. Sebagai gambaran singkatnya adalah, apa itu print on demand? Nah, silakan lewatin aja ke menu tertentu kalau kalian tuh udah tahu ya. Intinya, ini tuh kayak POD gitu. Ya, alih-alih mencetak sejumlah barang dan nunggu sampai kejual, produk print on demand itu dicetak pas ada pembelian. Sebagian besar proses produksi dan logistik udah diurus, jadi kalian tuh bisa lebih fokus bikin desain berkualitas tinggi dan melakukan pemasaran. Tentu aja, ada begitu banyak hal yang bisa kamu taruh desainnya. Misalnya kaos, poster, tas ransel, selimut, case HP, dan daftarnya nggak ada habisnya. Aku nggak akan ngebahas detail model bisnisnya di video ini, karena aku udah punya banyak video lain yang ngebahas topik ini. Tapi, mari kita lihat dulu beberapa contoh toko yang sangat sukses yang mungkin menggunakan AI dalam strategi produknya. Seperti kalian lihat, semua produk ini punya kutipan, slogan, dan teks di dalamnya. Semuanya adalah hal-hal yang terasa relevan bagi kelompok orang tertentu kan. Ini sungguh jenis produk yang sempurna untuk kita manfaatin dengan AI, dan ini bakal ngebuat kamu itu kagum banget. Well, sekarang kita udah berada di Etsy, dan ini adalah contoh toko yang performanya luar biasa. Seperti yang bisa kalian lihat, mereka itu bikin banyak kaos custom dengan kutipan dan juga desain bertema niche. Kalau kita lihat analitiknya, ada estimasi 244.000 penjualan serta $6,39 juta pendapatan ya. Ini beberapa produk mereka tuh menunjukkan berapa penjualan bulanan ya, serta total penjualan produk tersebut hingga saat ini. Seperti yang kalian lihat, mereka tuh punya lebih dari 1.300 produk berbeda yang semuanya dicetak sesuai pesanan. Yang ini menghasilkan sekitar $120 per bulan, dan yang ini $11.000 per bulan, dan semuanya terkumpul menjadi pendapatan yang sangat signifikan. Yang paling penting, siapapun tuh bisa membuat jenis desain dan juga slogan kayak gini. Kalau kita itu lihat toko print on demand, kita juga bisa lihat toko print and raw. Ini juga banyak bikin kaos dengan teks custom dan berbagi kutipan. Ini mirip dengan toko sebelumnya sih. Kalau kita itu masukin ke Aura, ini kelihatan bahwa sampai saat ini mereka tuh udah melakukan lebih dari 130.000 penjualan dan hampir $3 juta pendapatan. Salah satu produk terbaik mereka adalah kaos pengumuman kehamilan. Kalau diklik, mereka tuh sangat-sangat simple, dan kaos ini udah terjual lebih dari 2.000 kali dengan total pendapatan $50.000. Ada lagi toko bernama Ghosties yang ini udah melakukan sekitar 45.000 penjualan ya. Toko ini juga punya kutipan dan juga desain yang sangat sederhana. Aku nggak tahu soal legalitas menaruh jenis gambar kayak gini di kaos, jadi itu sesuatu yang harus kalian pastiin dulu. Ini juga toko yang sangat sukses yang banyak menggunakan kutipan film dan hal-hal novelty. Sekarang mari kita bahas bagaimana AI itu bisa digunakan untuk mereplikasi toko-toko seperti ini. Intinya, tujuan kita adalah menggunakan AI buat meniru kesuksesan toko-toko ini dengan sentuhan kita sendiri. Kita bakal fokus pakai ChatGPT dan Midjourney karena dalam print on demand banyak hal berkaitan dengan pekerjaan desain serta mencari ide buat slogannya, kutipan, dan jenis desain yang ingin dibuat. Aku bakal kasih beberapa prompt ChatGPT yang bisa kalian pakai. Misalnya, kita bakal ketikin, kasih aku 10 frasa inspirasional yang bisa aku jual di kaos, matas, atau apapun itu. Tentu aja kita bisa lebih spesifik ke niche tertentu ya. Dan ini yang sebenarnya aku rekomendasiin. Kita tuh nggak mau kutipan yang terlalu umum kan, dan kita nggak mau juga kutipannya bener-bener beresonansi dengan kelompok orang yang lebih kecil. Misalnya kayak, berikan aku 10 kutipan bisnis yang bisa aku jual ke mahasiswa kedokteran di poster. Jadi sekarang kita tuh bakal cari kutipan bisnis yang menarik bagi mahasiswa kedokteran dan cocok untuk poster. Kita bakal klik enter dan boom, langsung dapat 10 pilihan berbeda yang bisa kita pakai. Tentu aja kita bisa ngasih masukan kalau mau. Kalau ingin yang lebih pendek, bisa bilang itu ya. Kalau mau kutipan yang lebih panjang, bisa bilang juga. Anggap aja ini tuh kayak generator yang bisa ciptain apapun, dan kalian tuh bisa ngasih masukan sebanyak yang kalian mau, dan dia bakal mempertimbangkan saran itu untuk output berikutnya. Kamu tuh juga bisa bilang, kasih aku 10 slogan entrepreneur yang bisa aku cetak di kaos buat mereka lucu dan kreatif. Kita sebutin jumlah slogan yang kita mau, dan ini adalah niche-nya ya, yaitu entrepreneurship. Kita mau taruh itu di kaos, jadi kita itu bisa memahami itu, dan kita mau yang lucu dan kreatif. Semakin banyak konteks dan detail yang kamu berikan, makin baik ide yang bisa dihasilkan. Ini contoh prompt lain, berikan aku 10 slogan lucu yang bisa aku jual juga sebagai stiker untuk orang-orang yang suka bisnis dan entrepreneurship di usia 20-an. Tulislah seolah-olah mereka adalah kartu monopoli, dan setiap kata tuh maksimal 6 karakter. Seperti yang kalian lihat, ini jauh lebih detail, dan kita bakal targetin orang usia 20-an yang suka bisnis, mau yang lucu, untuk stiker dalam format tertentu gitu, dan kita bakal bilang setiap kata tuh maksimal 6 karakter ya. Terus kita klik enter aja, dan boom, sekarang kita punya banyak ide guys, semuanya dalam format monopoli. Ini go collect 200 ide ya, land text paint, just networking time, ini cukup bagus sih, dan seperti yang kalian lihat, semuanya dibuat khusus untuk stiker dalam format monopoli. Hal-hal yang bisa kita tentukan secara spesifik di ChatGPT antara lain panjang teks, demografis, yaitu siapa yang kita targetin, nada teksnya, kontroversial, lucu, inspiratif, dan lain-lain, dan format teksnya. Contoh terakhir tadi, kita bakal pakai format kartu monopoli ya, dan ya, kita juga bisa pakai format kamus, dan daftarnya nggak ada habisnya tuh. Apapun jenis format yang pengen kamu tiru, kamu tuh bisa salin teksnya, tempel ke ChatGPT, dan bilang buat sesuatu
foto yang formatnya mirip ini, dan dia akan tahu cara melakukannya. Sekarang mari kita bahas berbagai prompt ChatGPT yang bisa kamu gunakan untuk Midjourney. Perlu aku sampaikan, kalau kamu tuh punya ChatGPT Plus, ada plugin bernama Photorealistic yang bisa kalian gunakan buat mendapatkan prompt Midjourney-nya. Tapi kalau kalian tuh nggak punya, kamu juga bisa langsung pakai ChatGPT. Intinya, aku minta kalian buat ngetikin ini. Ini adalah formula prompt Midjourney. Ada kata gambar di promptnya, 5 kata kunci deskriptif, jenis kamera, jenis lensa kamera, dan waktu harinya, gaya foto, dan jenis film. Ini bakal kami sertakan di deskripsi video. Jadi kalian tuh tinggal salin tempel dan kita bakal enter. Aku lupa menambahkan ini, tapi kita mau bilang balas dengan iya kalau kami itu memahami formulanya. Sekarang ChatGPT itu memahami bahwa kita sedang melatihnya ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tuliskan 5 prompt Midjourney untuk foto mobil keren. Tentu aja ini bisa diganti dengan apapun yang ingin kamu buat. Setelah dapat hasilnya, yang bisa kamu lakukan adalah salin aja dan tempelin ke Midjourney-nya. Sekarang aku udah membuka Midjourney di Discord. Kalau kalian tuh belum tahu cara menggunakan Midjourney, kami bakal sertakan informasinya di bawah. Intinya ini adalah grup Discord, dan karena aku itu punya versi berbayar, aku bisa langsung berinteraksi dengan bot Midjourney-nya. Tapi kalau belum, kalian itu perlu pergi ke salah satu folder pembuatan gambar umum dan ketikin aja promptnya di sana. Untuk membuat gambar dengan Midjourney, kita bisa ketik aja garis miring, lalu imagine, dan kemudian masukin aja promptnya. Dan aku bakal tempel apa yang tadi aku salin dan klik enter. Ini kita kirim ya, dan dia tuh bakal mulai bikin gambar berdasarkan prompt ini. Ini butuh sedikit waktu sih. Dari hasil yang muncul, aku pikir yang ini kelihatan paling nyata. Aku akan klik V3 ini untuk regenerasi gambar yang mirip dengan itu, dan kita bakal bisa mendapatkan versi definisi ultra tingginya. Dan seperti yang kalian lihat, gambar-gambar ini mirip sama Richard Branson. Pada dasarnya ada pilihan 1, 2, 3, 4, dan pilih yang paling tepat, dan dia bakal meregenerate berdasarkan yang itu. Dari pilihan yang ada, aku pilih yang ketiga. Klik U3, dan sekarang dia bakal hasilin gambar high definition dari pilihannya. Sekarang kita bisa salin atau menyimpan gambarnya. Nah, pada dasarnya yang bisa kita lakukan adalah dengan gambar ini, itu kita taruh di kaos, mug, buku catatan, atau apapun itu yang kalian mau. Dan disitulah print on demand itu berperan. Kita juga bisa mengambil salah satu teks yang tadi kita buat. Misalnya yang ini nih, will trade equity for coffee. Dan kita juga bisa menaruhnya di kaos kalian. Dan setelah punya semua ide produk yang ingin kamu jual, kamu tuh perlu layanan print on demand-nya. Dan yang aku rekomendasikan adalah Printful. Ini gratis dan hanya mengambil bagian saat kalian tuh melakukan penjualan. Jadi ini bagus banget buat pemula guys. Pada dasarnya, mereka bakal mengurus pemenuhan pesanan, pengemasan, dan pengiriman. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mendaftar. Bisa pakai Google, Apple, Facebook, atau email biasa. Mari kita lihat harganya. Mereka punya paket gratis yang mencakup semua yang kamu butuhkan untuk mulai berjualan, dan kamu hanya membayar setelah pesanan itu ditempatkan. Jadi ini benar-benar tanpa risiko untuk kalian. Mereka juga punya fitur tambahan yang bisa kamu upgrade saat dibutuhin. Bahkan di paket gratisnya, mereka menyediakan banyak integrasi gratis, pengiriman ke seluruh dunia, pembuatan desain dengan visual dan alat bawaan, pembuatan mockup produk, pembuatan logo, slip untuk white label, dukungan pelanggan 7x24 jam, serta hub sumber daya buat belajar banyak tentang print on demand. Baru-baru ini, mereka itu menambahkan paket growth dan bisnis ya. Ini program keanggotaan, berlangganan, dan diskon yang bisa mempercepat pertumbuhan toko POD kamu dan mungkinin kamu mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dengan Printful Growth, kamu tuh bisa mendapatkan produk diskon hingga 30% dan diskon 7% untuk penempatan branding seperti label dan cetakan lengan baju. Untuk paket bisnis, ini ngasih kalian tuh diskon lebih tinggi dan fitur ekstra seperti digitalisasi gratis serta diskon pesanan sampel yang lebih gede. Jadi kalau kalian tuh bener-bener pengen mengembangkan toko print on demand secara serius, aku sangat rekomendasiin untuk upgrade ke salah satu paket tersebut. Namun seperti yang aku sebutkan guys, kalau kamu tuh baru mulai, paket gratis tuh udah lebih dari cukup kok. Oke, sekarang aku akan nunjukin cara mendesain di berbagai produk ya. Aku ada di dashboard akunku, dan kamu tuh bisa pergi ke produk template, dan di sini terlihat beberapa produk yang udah aku buat sebelumnya. Dan sekarang kita bakal membuat template produk baru. Kita bisa klik tombol tersebut dan kita bisa pilih jenis produk yang mau kita buat. Misalnya pilih pakaian pria, lalu kaos, dan kita bisa pilih salah satu bestseller mereka. Yang ini nih, ini kaos klasik pria, dan disinilah kita itu bisa mendesain kaos tersebut. Ini gampang banget. Kita bisa pilih warna, misalnya hitam atau navy, dan kita bakal punya semua ukuran yang ditawarkan. Dan kita pilih pencetakan direct to garment-nya ya. Kita pergi ke uploads dan upload aja gambar yang tadi dan udah kita buat, dan kita pilih itu ya. Terus kita terapin aja. Dan sekarang kita bisa menggeser dan menaruhnya sesuai keinginan. Tentu aja kita bisa menambahkan teks juga. Ini gampang banget. Kamu bisa ubah ukuran dengan gampang, dan aku sarankan untuk coba dan main-main sama itu. Kamu juga bisa taruh desain yang sama persis di banyak produk lain dan boleh tampilan desain itu di produk tersebut. Klik save to template ya. Misalnya nih, ini adalah kaos yang aku buat sebelumnya. Aku tuh bikin logo mindset ini ya dan menaruhnya di kaos hitamku. Kita bisa download berbagai mockup dengan klik itu di sini ke basic mockup atau custom mockupnya. Kita lihat bagaimana kaos itu terlihat pada orang yang berbeda. Misalnya, kita bisa pilih mockup pria, flat lifestyle mockup vibes musim semi atau panas, lalu klik generate mockup untuk mendapatkan gambar dalam format PNG atau JPEG. Kamu tinggal menaruh semua itu di tokomu aja, dan percaya guys, ini bakal hemat banyak waktu dibandingkan harus ngambil foto sendiri. Mockup ini benar-benar menghemat banyak waktu dan uang. Seperti yang kalian lihat, ada begitu banyak produk berbeda yang bisa kamu buat kan. Ada celana pendek, bikini, buku catatan, case iPhone, tempat tidur hewan peliharaan, poster, mug, kaos, tatakan gelas, jaket, celana panjang, apapun produk yang ingin kamu bikin, Printful tuh bisa ngelakuin itu semua. Pada dasarnya, ini kayak seperti yang kalian lihat, kita tuh berhasil menggunakan ChatGPT dan Midjourney untuk bikin dan menghasilkan ide produk berbeda, serta bikin teks dan juga gambar yang bisa ditaruh di produk kita. Yang aku rekomendasikan adalah pergi aja ke Etsy, cari niche tertentu yang bisa kamu minati, lalu lakukan riset tentang produk apa yang lagi dijual orang, serta bagaimana kamu itu bisa membuat produk tersebut lebih baik. Dengan begitu,
kami bisa menerapkan peningkatan-peningkatan itu ke toko sendiri dan menciptakan toko print on demand berperforma tinggi milikmu. Misalnya nih, kalau kalian tuh cari pickleball di Etsy ya, kalian tuh bakal menemukan mug di halaman pertamanya. Aku pikir kutipan di mug itu tuh bagus, tapi aku nggak melihat ada orang yang beli tuh, karena mungkin orang tuh nggak bener-bener ngebawa mug itu ke pertandingan pickleball. Kalau aku itu bikin toko bertema pickleball, aku pasti bakal mencoba menaruh kutipan itu di sesuatu kayak hydro flask gitu, atau botol yang gerancang untuk keluar ruangan, karena itu jauh lebih relevan dan kemungkinan orang tuh ngebawa itu ke pertandingan kan. Aku pikir ada begitu banyak celah di pasar yang bisa kalian cari dan isi. Kalian hanya perlu melakukan riset, bikin persaingan, dan bagaimana kalian tuh bisa membuat produk yang lebih baik, kemudian gunakan form AI yang udah kita bahas di video ini, dan itu bakal memberikan kalian tuh awal yang sangat besar. Sekali lagi, aku bakal sertain link berinfo di bawah beserta semua alat yang kita bahas, dan aku sangat rekomendasiin untuk mencobanya. Aku juga punya banyak video lain di channel ini yang bahas print on demand, misalnya cara bikin toko langkah demi langkah, serta hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum memulai bisnis print on demand. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Kalau ya, pastikan buat klik tombol like dan juga subscribe buat konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, investasi, dan entrepreneurship. Makasih banyak atas waktumu, dan aku bakal ketemu kalian di video berikutnya. Peace!